Shalom, selamat Natal, selamat merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan selamat Natal seluruh jemaat GAB Sungai Yordan. Semangat, jadi terang, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Ya, terima kasih Mas Yahya dan tim SR yang sudah mendukung acara Natal GAB Sungai Yordan Malang, dan juga terima kasih kepada semua perangkat desa, baik kepala desa, RT, RW, juga dari Hindu, Pecalang, dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih banyak juga warga yang sudah mendukung acara Natal GAB Sungai Yordan, warga RT 16 yang sudah membantu baik pengamanan, pasang tenda, dan lain-lain. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan juga terima kasih Pak Prayogo dan tim SR yang sudah menjadi berkat bagi gereja kami, juga semua jemaat yang hadir pada saat perayaan Natal tanggal 7 Desember sore hari ini. Terima kasih tim SR, semangat, luar biasa pelayanannya, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kita rencanakan, Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas, tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun. Kami percaya semua ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan. Kiranya acara kegiatan Natal kami pada hari ini bisa berjalan dengan sukses. Amin. Dan berjalan sesuai kehendak-Mu. 2, 3, 1. GAB Sungai Yordan Luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mungkin sebelum kita akan memulai ibadah perayaan Natal pada sore hari ini, saya mengundang Bapak Ibu yang ada di luar, di dalam masih banyak yang kosong, bisa memenuhi bangku-bangku dalam dulu, supaya kita segera mulai untuk ibadah pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan di dalam perayaan Natal GAB Sungai Yordan yang bertema dengan bercahaya di tengah dunia yang gelap. Mari Bapak Ibu, kita mau menyiapkan setiap hati kita. Kita mau masuk di dalam ibadah sore hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang begitu baik. Kau teramat baik atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, menyambut Engkau Sang Raja Damai di dalam hidup kami. Jiwaku bermata
setiap kami untuk kami berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu, menyambut Engkau sebagai Raja Sang Damai di dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami awal, pertengahan hingga akhir. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap bersorak-sorai memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Lambaikan tangan, ada sukacita pada sore hari ini. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita membagi sendiri, kita akan pujikan. Gloria. Meskipun tidak terlihat, tetapi kita mau sukacita bersama-sama. Haleluya. Kita saat ini mau mengatakan bahwa Dia lahir untuk kita semua,
Dia mati untuk kita semua. Amin. Kita mau menyambut Dia, Sang Raja Damai. Kita percaya bahwa saat ini sukacita ada bersama-sama dengan kita. Tadinya yang awalnya hujan, cuacanya sangat dingin, tapi hari ini kita mulai panas. Iya Bapak Ibu, sudah mulai panas, berarti benar-benar memuji nama Tuhan. Haleluya. Bila topan menerpa hidup kita, kita pasti punya Tuhan yang pegang kuasa. Hari ini kita mau naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Bila topan keras melanda hidup kita.
kiranya Kristus memancarkan pengharapan bagi gereja, keluarga, dan seluruh dunia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan. Firman Tuhan akan menguatkan hati kita. Haleluya Yesus. Firman jadi
berkelimpahan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini, dan kami adalah bagian dari terang itu. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir ke dunia untuk kami orang-orang yang berdosa. Biarlah sukacita Natal ini Tuhan membuat hati Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan, dipuji dan disembah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah pulang dari tempat ini, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Firman kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, selamat Natal. Dan pertama-tama kita ikut berduka cita ya, ikut berbelasungkawa atas korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa tempat. Kita doakan mereka yang kehilangan sanak keluarga, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, kehilangan harapan, supaya selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita doakan senantiasa. Tentu kita tidak tahu saudara apa yang akan terjadi, tapi satu hal bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Dan mereka juga tidak tahu ada bencana, mereka tidak tahu ketika mereka harus mengalami situasi sulit. Itulah misteri Tuhan, saudara-saudara, bahwa kalau Tuhan berkehendak maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Terima kasih Pak Gembala sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk sharing tentang firman Tuhan. Dan hari-hari ini saya selalu mengatakan tentang angka 3 Bapak Ibu ya. Apa yang Bapak Ibu ingat tentang angka 3 di Alkitab? Kira-kira apa? Tentang apa? Yang pertama, angka 3 di Alkitab, ada yang tahu? Halo? Tritunggal, Bapa, Putra dan nah, berapa? Angka berapa itu? 3. Ya. Lalu apa lagi? Diri kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ya. Lalu di situ juga ada iman, pengharapan dan kasih. Yesus bangkit pada hari yang ke orang Majus datang kepada Yesus berapa orang? Berapa orang? 3 orang. Ya. Dan memang kehidupan juga 3, lahir dari Tuhan, hidup untuk Tuhan, kemudian mati untuk Tuhan. Ya. Demikian juga bangsa Israel seperti orang dalam pernikahan, perjalanan bangsa Israel. Jadi ada 3 fase juga. Bangsa Israel di Mesir madu dan gandum tidak pernah habis. Seperti orang menikah itu biasanya kalau menikah bulan-bulan pertama ya, seperti Pak Pendeta Sesini ya, yang ada adalah bulan madu ya. Bulan madu ya. Kemudian fase yang kedua, bangsa Israel dipaksa keluar dari Mesir ya, masuklah fase yang kedua di padang gurun selama 40 tahun. Itu fase madunya habis, tinggal bulan-bulanan. Ya kan, betul kan? Nah, tapi kemudian ada fase yang ketiga, asal setia dan taat kepada Tuhan, ya, setia pada pasangan, maka bisa masuk fase yang ketiga, yaitu madunya tidak pernah habis. Berapa orang bangsa Israel yang bisa masuk ke tanah perjanjian dan tanah Kanaan? Itulah fase yang ketiga, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu angka 3 bukan kebetulan, tapi kita tidak akan bahas angka 3. Tetapi juga ada 3 hal yang membuat orang sulit untuk bisa merasakan sukacita, sulit untuk merasakan akan berkat-berkat Tuhan. Ada 3 hal. Orang Kristen tidak bisa maksimal. Yang pertama merasa paling benar, yang kedua merasa paling memiliki, dan yang ketiga merasa paling penting. Itu 3 penyakit. 3 hal itu yang membuat kita tidak bisa merasakan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bercahaya di tengah dunia yang gelap. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dunia menjadi gelap.
ya. Taman Eden menjadi Taman Edan. Oleh karena itu dunia yang gelap membutuhkan terang, ya, membutuhkan terang, dan terang itulah Yesus, ya, yang kemudian diberikan oleh Bapa kita di surga untuk menjadi sumber terang. Oleh karena itu siapapun kita, kalau kita percaya kepada Yesus, kita adalah bagian dari terang itu. Katakan amin. Amin. Ya, jadi dunia ini sudah gelap, saudara. Nah, sebelum saya membacakan tentang Yesaya pasal 60, ya, nanti saya juga akan jelaskan ternyata di dunia juga ada 3 tipe manusia, ya, 3 tipe manusia. Jadi angka 3 saat ini. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2, saudara, dikatakan demikian. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2 bisa tampilkan, ya. Ada Alkitabnya juga, ada. Bisa tampilkan, karena saya mau jelaskan pelan-pelan. Bapak Ibu, saya tidak akan bicara yang berat-berat, saya akan bicara yang ringan-ringan, karena saya lihat wajah Bapak Ibu cukup berat hidupnya. Katakan amin. Nah, jadi kalau saya bicara yang berat, pulang tambah pusing nanti gitu ya. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2 dikatakan apa? Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan terlalu berat. Begitu malam hari, bintang di langit menyinari bumi, sanggup membawa orang majus datang kepada Yesus. Dan kalau kita lihat bintang di langit, kita semua mengatakan Tuhan sungguh ajaib. Itulah terang yang sesungguhnya. Artinya kalau orang mau menjadi terang, harus mau diproses. Harus mau diproses. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beban manusia itu dari mana kira-kira? Dari wajahnya Bapak Ibu cukup berbeban enggak? Enggak ya? Beban hari-hari ini itu dari siapa Bapak Ibu? Halo? Dari? Bukan dari Tuhan, Bu. Bukan dari Tuhan. Bagaimana dengan firman Tuhan mengatakan, "Pikulah yang kupasang itu dan bebanmu pun." Jadi beban itu ada 2, dari Tuhan dan dari diri sendiri. Kalau beban dari Tuhan, kita bersyukur. Tapi kalau kita beban dari diri kita sendiri, kita bertobat. Amin. Amin. Bintang di langit ketika harus menyerap sinar matahari yang begitu panas, dia tahu dia punya tugas untuk menjadi terang, untuk membawa orang majus. Bintang tidak hapus. Tapi ketika ini kemudian saya kasih tinta hitam, warnanya berubah jadi kira-kira saya tembus sinar masuk enggak? Tembus enggak? Enggak tembus. Tinta hitam bicara tentang dosa, kepahitan, kekecewaan, dendam, iri hati. Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau hati kita masih penuh dengan dosa kita? Maka saya pernah ilustrasikan di sini. Ketika gelas ini warnanya hitam, bagaimana kemudian bisa menjadi seni? Caranya bagaimana? Saya buka akunnya, saya grojok aqua, pasti jadi. Maka pesan saya yang terakhir, jangan tinggalkan ibadah, jangan pernah tidak baca firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sanggup membersihkan hati kita. Katakan amin. Dan hanya Yesus, tidak ucap syukur. Marilah kita dengan Natal ya, kita semakin percaya satu hal, miliki resolusi serupa dengan karakter Kristus. Amin. Yang lain pasti mengikuti. Katakan amin. Amin. Ketika kita punya satu resolusi, aku mau menjadi serupa dengan karakter Kristus, maka saya pastikan usaha, pekerjaan, pelayanan, harapan itu pasti akan mengikuti. Karena firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan benarnya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya. Jadilah terang kemanapun kita berada, supaya nama Tuhan ditinggikan, dipuji, dan disembah. Kita bangkit berdiri, tim musik bisa maju ke depan. Kita akan pujikan yang terakhir tadi. Haleluya. Puji Tuhan. Firman itu menjadi
menjadi manusia. Firman dari manusia, kita harus berubah mulai sekarang. Ada 3 prinsip perubahan dalam hidup. Yang pertama, berubahlah dari hal yang kecil. Kita akan bisa berubah dalam hal yang besar kalau dimulai dari hal yang kecil. Tersenyum kepada orang, mendoakan, menyapa, membuat rumah kita bersih. Berubahlah dari hal yang kecil, maka saya dan saudara akan berubah dalam hal yang besar. Lalu prinsip yang kedua, kalau kita mau menjadi terang, berubahlah mulai dari diri sendiri. Suami tidak mungkin mengubah istri kalau suami tidak berubah lebih dulu. Istri tidak bisa mengubah suami kalau istri tidak berubah lebih dulu. Orang tua tidak bisa merubah anaknya kalau orang tua tidak bisa berubah lebih dulu. Lalu prinsip yang ketiga, perubahan berubah mulai dari sekarang, saudara-saudara. Jangan pernah menunda untuk berubah. Jangan pernah menunda untuk hidup lebih baik, berkenan, benar di hadapan Tuhan. Kalau ada yang sulit mengampuni, mulai hari ini harus mengampuni. Kalau ada yang sulit untuk bisa mengasihi pasangan, mulai sekarang ini kasih pasanganmu dengan segenap hatimu sebelum kau menyesal jikalau istrimu nanti meninggal lebih dahulu. Sungguh saudara, kita tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Hari-hari ini banyak kejadian yang tiba-tiba terjadi. 1000 lebih korban bencana alam, belum termasuk di tempat yang lain, belum mereka yang bunuh diri, belum mereka yang dibunuh. Malam hari ini saudara, buka hatimu, buka pikiranmu, isilah dengan firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi jadikanlah firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita tutup kepala, pejamkan mata. Saudara, Tuhan tahu apa isi hatimu. Mari kita pakai momen Natal ini dengan sungguh-sungguh mau menjadi terang. Katakan kepada Tuhan, resolusiku tahun depan adalah menjadi serupa dengan karakter Kristus. Karena Kristus sumber terang,
Aku juga mau menjadi terang seperti Kristus sudah menerangi dunia yang penuh dengan kekelaman dan kegelapan. Sekalipun terangku kecil Tuhan, tapi terang itu membawa makna yang luar biasa. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih menyimpan kekecewaan, menyimpan kepahitan, lepaskan semuanya. Karena Tuhan menyinari hati kita, tetapi hati kita harus jernih dan suci supaya memancarkan terang kepada orang-orang sekitar kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah ingatkan kami. Kami mau menjadi tipe manusia yang ketiga untuk menjadi terang. Kami mau diproses oleh Tuhan. Beban yang Tuhan berikan kepada kami adalah ringan, dan perintah Tuhan itu tidak berat. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Pakai kami menjadi alatmu, menjadi saksimu. Pakai kami menjadi berkat terang dan garam bagi sama kami. Biarlah momen Natal ini Tuhan boleh menjadikan kami pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, yang terus memancarkan sinar terang. Oleh karena Kristus sumber terang sudah menyinari hidup kami, menyinari hati kami, dan hati kami menyinari orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Selalu kembali Tuhan berkati kita semuanya. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Bagi yang berduka saya persilakan sambil kita akan pujian Sanding Gusti.
syukur kita di hadapan Tuhan, persembahan yang terbaik. Hari ini anak-anak juga akan memberikan persembahannya, memberikan persembahan pujian. Saya mohon untuk anak-anak sekolah minggu bisa mempersembahkan pujiannya di depan. Wah, ini anak-anak hebat GAB Sungai Yordan.